Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita membahas mengenai konsultan manajemen konstruksi. Apa itu konsultan manajemen konstruksi? Konsultan manajemen konstruksi umumnya digunakan untuk pembangunan bangunan gedung negara. Berdasar kebutuhannya, sesuai peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018, konsultan manajemen konstruksi diperlukan untuk pembangunan gedung negara dengan kriteria sebagai berikut, yaitu bangunannya klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan jumlah lantai di atas 4 lantai ke atas ya, di atas 4 lantai, dan dengan luas bangunan minimal 5.000 meter persegi untuk bangunan baru, perluasan dan atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Berikutnya, untuk perawatan bangunan gedung negara kecuali rumah negara, untuk tingkat kerusakan berat dan perawatan terkait keselamatan bangunan. Berikutnya, bangunan gedung negara klasifikasi bangunan khusus. Kemudian, untuk melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, ya, baik itu perencanaan maupun pelaksana konstruksi. Berikutnya lagi, pelaksanaannya lebih dari 1 tahun anggaran dengan menggunakan kontrak tahun jamak. Jadi kriteria tadi itu bisa dan atau bisa atau ya. Berikutnya, konsultan manajemen konstruksi kapan berperan? Ya, ini kadang-kadang pelaksanaan di lapangannya tidak seperti ini ya. Kapan konsultan manajemen konstruksi berperan? Di pekerjaan konstruksi itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan pekerjaan konstruksinya, dan ada pengawasan. Konsultan manajemen konstruksi itu berperan sebelum memilih konsultan perencana. Ya, intinya dia membantu PPK dan nanti dia berperan dalam pengawasan. Ya, menggantikan konsultan pengawas ya. Ya, ini diperankan oleh konsultan MK. Ya, sehingga menggantikan peran konsultan pengawas. Bagaimana kalau sudah terpilih konsultan perencana atau bahkan sudah terpilih penyedia jasa konstruksinya? Dapatkah kita mengadakan konsultan manajemen konstruksi? Jawabannya selalu ya, bukan dapat tidak dapat, tetapi kita menimbang-nimbang. Ketika PPK tidak kompeten atau banyak pekerjaan yang harus dilakukan, maka dapat dilakukan pengadaan konsultan manajemen konstruksi. Namun ruang lingkupnya, pekerjaannya konsultan manajemen konstruksi ini ya disesuaikanlah dengan kebutuhan pekerjaan. Ya, maksudnya tidak semua ruang lingkup konsultan manajemen konstruksi itu sejak perencanaan disesuaikan aja lah dengan kebutuhan pekerjaannya. Bagaimana cara pembayaran konsultan manajemen konstruksi? Pembayarannya bisa secara bulanan, bisa secara tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan. Ya, itu antara lain itu ya. Kalau dengan tahapan bagaimana? Nah, persentase termin tahapannya. Kalau dengan tahapan pertama, ketika kegiatan persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana, jadi dia membantu proses-proses untuk memilih konsultan perencana. Ketika selesai, bisa dibayar 5%. Kemudian, ruang pekerjaan berikutnya lagi, dia mereview rencana teknis. Jadi, rencana teknis yang dihasilkan direview, sampai dengan serah terima dokumen perencanaan. Kalau ini dilakukan, ya dapat dibayar 10%. Kemudian, tender penyedia jasa konstruksi. Kalau ini selesai, ya dapatlah 5%. Pengawasan teknis pekerjaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan serah terima pertama profesional handover pekerjaan konstruksi.
Nah, ini ketika ini bisa dibayar 70%. 10%-nya lagi kapan? 10%-nya lagi dibayar ketika masa pemeliharaan selesai. Ya. Jadi pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir, final handover, pekerjaan konstruksi sebesar 10% diterima. Nah, ini yang kita pahami secara sederhana mengenai konsultan manajemen konstruksi. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.